Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Di siang yang penuh harapan berkah ini, mari kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Zat penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa dalam arti imtithalil awamirillah wajdina bin nawahiyah, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Taqwa dalam arti mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk memenuhi panggilannya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang berbaring di rumah maupun rumah sakit. Kita doakan bersama, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya agar supaya cepat sembuh dan kembali seperti kita bersama. Banyak orang-orang saat ini mereka tidak bisa memenuhi panggilannya karena memang mereka sedang ingkar dan durhaka kepadanya. Namun alhamdulillah, kita bersama ini tergolong orang-orang yang memenuhi panggilannya. Buktinya pada saat ini, pada detik ini kita bersama-sama bersimpuh meninggalkan segala aktivitas dan pekerjaan kita demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Kita bertawakal, pasrah diri kepadanya di tempat yang mulia ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amalan solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 5 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-wasayal khamsu. 5 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dikomentari oleh Asy-Syaikh Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah, bahwa 5 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, diharamkan oleh agama. Takutlah kalian dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, diharamkan oleh agama. Takun a'badan nas, sesungguhnya kalian akan menjadi ahli ibadah yang sejati. Orang yang ahli ibadah sejati jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bisa menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang ahli ibadah sejati. Hadirin rahimakumullah, di dalam kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, sebelum menerima sholat 50 waktu menjadi 5 waktu sebagaimana yang kita laksanakan, di pertengahan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dipertampakkan ada sosok manusia yang perutnya membesar sebesar rumah gedung, dengan meronta-ronta kesakitan. Hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapa itu?" "Ya Rasulullah, itu umat panjenengan, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu hidup di dunia senang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram lidzati, haram makanannya, ataupun haram li fi'li, haram cara mencarinya." Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Lalu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, warudha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wahai sahabat Abu Hurairah, apabila kalian ridha, ikhlas tentang apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kalian, diberi rezeki sedikit, alhamdulillah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mau jamaah sholat di masjid. Takun aghnan nas, sesungguhnya kalian menjadi hamba yang terkaya di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai ahli syair beliau menyampaikan di dalam sebuah syairnya, kata ahli syair, idza madza qalbin qanu, apabila kalian mempunyai hati yang qanu, hati yang qanaah, nerimo ing pandum, fa anta wa malikud dunya sawa, kata ahli syair, sesungguhnya kalian dengan orang yang terkaya tentang harta di dunia ini sama. Hadirin rahimakumullah, lalu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wahai sahabat Abu
takun mu'minan, sesungguhnya kalian akan menjadi mukmin yang sejati. Berarti orang yang baik dengan tetangga, sering komunikasi dengan tetangga, saling memberi. Ini adalah orang-orang yang sangat disayang oleh Allah, orang yang mukmin sejati. Mukmin sejati jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah ahibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Hendaknya kalian saling menyayangi kepada orang lain sebagaimana kalian menyayangi dirimu sendiri. Artinya peka dengan orang lain. Dia selalu membantu orang lain. Dia senang berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Bahkan dia memperhatikan kebutuhan orang lain. Bahwa kebutuhan orang lain itu lebih penting dari kebutuhan dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh para nabi, rasul, para waliullah, para kekasih Allah. Sebab beliau ini mempunyai prinsip bahwa hidup di dunia ini hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdi kepada umatnya. Maka untuk dirinya sendiri hanya nompleng saja. Ini kehidupan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup ini hanya seperlunya saja. Hadirin rahimakumullah. Lalu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang kelima adalah wala tuksirud dhahka. Wahai sahabat Abu Hurairah, janganlah kalian terlalu banyak tertawa. Tertawa boleh, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan, terlalu banyak tertawa. Kenapa ya Rasul tidak boleh terlalu banyak tertawa? Kalian tahu bahwasanya wala tuksirud dhahka, janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu adalah tumitul qulub, bisa mematikan hati. Artinya hatinya tidak bisa peka. Banyak orang fakir miskin yang menangis setiap saat, tidak peduli. Sebab orang yang demikian ini adalah orang yang terlalu dengan harta ini terlalu makanya dia mempunyai pepatah bahwasanya nekmu nekku, nekku nekku dewe. Ini orang yang terlalu senang dengan harta. Tidak peka orang yang terlalu banyak tertawa ini. Oleh karena itu, tertawa boleh, silakan tertawa, tetapi sedikit saja. Tahukah bahwasanya nanti setelah kematian itu ada kehidupan di akhirat, ada neraka. Hadirin rahimakumullah, itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya ini dapat melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.